Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan challenge akhir kami dari Skillful, yang dimana kami merancang aplikasi Amarta dengan fitur yang baru itu adalah gold investment atau investasi emas. Nah, di sini terdapat beberapa sesi yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 14 itu. Yang pertama itu adalah saya, Yogi Krisna. Dan saya Syifa Katurnada. Saya Dwi Mukti Irawan. Saya Winariela. Saya Kuratuluyun. Nah, terima kasih. Di sini kita sebelumnya harus mengetahui apa itu aplikasi Amarta. Nah, di sini Amarta adalah sebuah platform berbasis website dan juga aplikasi yang memungkinkan Anda untuk membuat pinjaman, meminjamkan, menyimpan, dan juga melakukan investasi. Nah, Amarta ini ingin membuat layanan investasi emas yang dibungkus dengan gamifikasi agar membuatnya jauh lebih menarik dan juga menyenangkan. Nah, di sini terdapat juga problem statement di mana kita kenapa sih membuat fitur ini. Nah, di sini terdapat Andi, umur 27 tahun, yang bekerja sebagai data analyst, membutuhkan layanan untuk meningkatkan keuangannya. Nah, Andi ini ingin melakukan investasi emas melalui Amarta. Nah, lalu lanjut, kita di sini telah merangkum menjadi 3 proyek objektif agar tetap terstruktur sesuai tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini yang pertama itu kita harus mengetahui kebutuhan dan juga ekspektasi dari penggunaan melakukan investasi emas secara digital. Nah, yang kedua itu terdapat kita juga harus membuat fitur baru di aplikasi Amarta yang sebelumnya belum ada, itu yaitu investasi emas yang dimana tampilan yang menarik dan juga user friendly yang pastinya dibalut dengan gamifikasi. Nah, yang ketiga itu kita juga harus mengetahui feedback dari aplikasi yang kita telah coba dengan fitur barunya itu dengan metode single ask question. Nah, lanjut di sini terdapat desain proses kami menggunakan metode design thinking. Nah, di sini terdapat beberapa tahapan yang saya tidak akan jelaskan di sini dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini juga kita membuat project schedule agar eh, pekerjaan kita lebih terstruktur. Nah, di sini kita mengerjakannya selama kurang lebih 8 minggu. Terima kasih. Lalu lanjut ke tahap yang pertama di metode design thinking, yaitu ada fase empathize atau tahap empathize. Di tahap ini kita diharuskan untuk berempati. Tahap ini dilakukan dengan metode in-depth interview tentang investasi emas secara digital. Dan didapatkan problem statement dari user, yaitu user masih ragu untuk berinvestasi emas secara digital, user ingin aplikasi yang mudah dipahami, user ingin berinvestasi emas digital dengan aman dan nyaman. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua di metode design thinking, yaitu ada di tahap define. Di tahap ini kita akan membahas mengenai pain points dan juga how might we. Di tahap pain points dikumpulkan pain points guna mendefinisikan permasalahan di fase empathize, dan didapatkan pain points-nya yaitu user takut apabila investasi emas digital itu tidak aman, user belum mempelajari atau memahami mengenai investasi emas, dan user ingin layout desain lebih simpel agar mempermudah user dalam menggunakannya. Lalu selanjutnya ada how might we. How might we yang didapat atau yang kami buat yaitu untuk membuat aplikasi investasi emas yang aman, terjamin, serta insightful juga menarik untuk user. Lalu tahap ketiga yaitu ada idea. Di tahap ini kita akan membahas mengenai solution idea dan juga prioritization idea. Solution idea sendiri dibuatkan beberapa ide solusi untuk mengatasi permasalahan dari how might we sebelumnya. Di fase ini atau di tahap solution idea ini, kami dituntut untuk bisa berpikir secara out of the box dan juga kreatif. Lalu dilanjutkan dengan prioritization idea. Di sini kami mengurutkan ide berdasarkan mana yang harus kami lakukan terlebih dahulu dalam diagram prioritas idea. Yang kami prioritaskan ada prioritas yes, do it now, diantaranya untuk membuat fitur gamifikasi, grafik harga jual beli emas, dan fitur ahli waris dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya adalah user flow. Pada user flow ini adalah pembelian emas. Untuk pembelian emas ini dibuat jika pengguna ingin membeli emas. Di fitur ini, pengguna dapat memilih kategori emas yang diinginkan dan memasukkan nominal emas dalam gram yang nantinya akan terkonversi ke rupiah. Selanjutnya, user flow jual emas. Pada fitur jual emas ini, pengguna bisa menjual sebagian dari aset emas yang dipunya dan dapat memilih kategori emas yang ingin dijual, serta menginput jumlah emas yang ingin pengguna jual. Lalu, ada user flow mengenai cetak emas. Di fitur cetak emas ini, pengguna bisa mencetak emasnya berbentuk emas fisik dari jumlah aset yang dipunya. Pada fitur ini, pengguna bisa memilih beberapa gram emas yang ingin dicetak, dan nantinya emas yang dicetak bisa dikirim ke alamat pengguna. Oke, saya akan mendemokan mengenai prototipe untuk user flow ini. Pertama, user mengunjungi halaman home, yang di mana terdapat section investasi emas.
Pada investasi emas ini, user dapat memilih beli emas, jual emas, dan cetak emas. Lalu user dapat memilih untuk beli emas, yang nantinya user akan diminta untuk memasukkan minimal pembelian emas dan jenis emas yang dipilih. Lalu user melanjutkan total pembelian dengan memilih metode pembayaran, dan user akan diminta untuk memasukkan PIN transaksi. Dan pembelian berhasil, lalu user juga dapat melihat detail transaksi dan dapat melihat sertifikat keaslian emas, lalu selesai. Pada jual emas ini juga, untuk langkah-langkahnya sama untuk pembelian emas. Dan selanjutnya, saya akan mendemokan untuk cetak emas. Pada cetak emas ini, user dapat memilih alamat pengiriman dan memasukkan kepingan emas yang ingin dicetak. Lalu memilih ekspedisi dan melanjutkan pembayaran, dan akan ditampilkan detail cetak emas. Dan user akan diminta untuk mengisi PIN transaksi. Lalu akan ditampilkan detail transaksi dan selesai. Oke, next. User flow ahli waris dan blok investasi emas. Untuk user flow ahli waris ini digunakan apabila suatu saat nanti user mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti menutup usia serta tidak dapat meneruskan berinvestasi emas. Dan untuk blok investasi emas ini digunakan bagi pengguna baru yang ingin memulai berinvestasi emas. Nah, di sini pengguna itu dapat membaca seputar investasi emas seperti tips and trick. Ya, langsung saja untuk ke demonya. Untuk mengakses ahli waris, kita dapat ke amankan investasimu, di mana di sini terlihat ada form yang digunakan untuk kerabat yang ingin meneruskannya. Nah, lalu dikirim datanya. Setelah itu, untuk blok investasi emas, ini saya memilih satu dari blok itu. Di sini user dapat membaca dari tips and trick. Selanjutnya, yaitu ke user flow gamifikasi yang digunakan untuk mengumpulkan poin, di mana untuk mengumpulkan poinnya itu user bisa menyelesaikan games yang ada. Ya, selanjutnya untuk mengakses gamifikasi, kita pilih button mulai di bawah halaman investasi emas. Nah, di sini saya akan menemukan untuk satu games yaitu pecahan celengan. Nah, langsung ke pada pecahan sekarang dan mendapatkan 100 poin. Selesai. Dan di sini saya juga akan menemukan untuk tukarkan poin. Nah, jadi seperti itu. Ya, selanjutnya ada user criteria for usability testing, di mana di sini ada 9 poin yang bisa dilihat pada screen di sini. Selanjutnya adalah hasil testing. Dari hasil testing ini kami mendapatkan single of question dari pengguna yaitu 6,56. Dan kami juga mendapatkan positive feedback dan negative feedback. Positive feedback-nya salah satunya tidak menemukan kendala dan juga informasi yang ditampilkan sudah sesuai. Dan negative feedback-nya adalah kebingungan letak pada referral dan juga diurutin secara update untuk tulis informasi di menu akun. Next. Desain iterasi yang kami dapat adalah yang pertama, mengubah judul pada fitur referral agar lebih ter-highlight. Yang kedua, mengubah list informasi per update di fitur akun. Next. Kesimpulan, dalam proyek ini didapatkan fakta bahwa responden menganggap grafik tentang harga jual dan beli emas secara real-time. Fitur ahli waris dan informasi lembaga pengawasan keamanan aplikasi itu penting dibuatkan. Kami menghadirkan gamifikasi untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi pengguna dalam berinvestasi emas. Elemen game pada gamifikasi yang kami buat adalah reward point yang dapat ditukarkan voucher diskon hingga emas apabila pengguna berhasil mencapai kriteria minimal. Baik, terima kasih.